Kalau nggak ada, saya boleh ini Pak, dua patah kata. Silakan Pak Rika. Pertama, Pak Yusuf sudah melakukan ya dari cerita tadi satu kontrak gitu, tripartit. Nah, itu antara you dengan Tuhan, gitu ya. Nah, itu bagi saya luar biasa. Kita kan sombong, oh ya kita dalam Tuhan. Kita berani nggak bikin kontrak kayak gitu? Nah, itu bagi saya itu penting banget ya. Saya pernah nggak bikin kontrak Tuhan? Saya begini loh sama Yo. Itu cuma saya sama dia, nggak ada orang lain tahu. Dan kontrak itu Bapak bikin ketika Bapak mau menghadapi kematian sebenarnya kan Pak, karena punya fear di situ. Atau sudah lama, tadi Bapak nggak cerita itu. Tapi bagi saya itu penting banget. Mungkin kita harus melakukan itu. Gitu. Really ya. Waktu yang lalu Pak. Ya, jadi bisa kontrak Pak. Bukan sama manusia. Gitu. You udah make a contract, I accept you. Tapi kemudian muncul ada fear. Nah, fear itu walaupun udah bikin kontrak ada fear. You evaluasi fear itu akibat kekurangan informasi. Tapi kalau kita udah punya informasi lengkap, yang seperti Bapak punya belief system dari Islam, belajar Urantia, lalu dari informasi tambahan mengenai Hisu, Kumara, dan sebagainya, Sananta, ya, itu kan informasi yang membangun your old belief system, dibangun terus, kan Pak. Kita nggak bisa bilang, oh itu salah, kata orang Cina, gitu. Nggak bisa. Jadi Bapak bilang, di Urantia ada bolongnya, maybe. Gitu. Ya, maybe. Ya. Tapi bagi saya yang terpenting itu satu itu. Yang nomor dua, sekarang kita mau melihat kebingungannya Grace. Ya, saya ngerti. Tadi Pak menyampaikan hal-hal yang informasinya Grace belum tahu gitu ya. Jadi ketika yang ada, yang pertama dulu ada, Grace, itu yang eksistensial. Ya, udah tahu kan, ada Tuhan, ya Allah Bapa, lalu ada eternal, ada kesan, lalu Firdaus, lalu ada infinite spirit. Lalu di situ diciptakan creator sun, Jesus itu di situ. Ada 700.000. Dia diciptakan di alam eksistensial. Pada saat yang bersamaan diciptakan juga 700.000 Mother Spirit. Itu pasangannya. Jadi kalau kita bicara saya bicara sama ayah, sama papa, sama mama. Karena ketika di alam eksistensial itu diciptakan kreator sun, yang Michael dan pasangannya Mother Spirit itu. Itu di alam eksistensial. Ya, yang nggak ada time and space. Nah, kemudian yang eksistensial itu memulai alam experiential. Ada ruang dan waktu. Tempat kita ada sekarang, yang belum selesai. Karena sampai sekarang masih diciptakan nebula-nebula baru, cikal bakal bintang. Ya. Jadi alam experiential ini dimulai dengan penciptaan, ledakan nebula-nebula, penciptaan galaksi, berevolusi sampai menghasilkan planet-planet yang ada penduduknya kita. Nah, ini kita di alam experiential. Di sini para kreator Sun dan Mother Spirit adalah pasangan yang mengorganisir alam-alam semesta. Jadi betapa hebatnya Allah itu, karena sampai saat ini tercatat 700.000 alam semesta yang masing-masing bisa memiliki planet itu 10 juta planet per penduduk, katanya ya. Kita ini 8 billion. Nah, Creator Sun and Mother Spirit itu menciptakan juga anak. Misalnya yang diciptakan itu Gabriel. Itu diciptakan di alam semesta kita. Correct me ya Pak Nugroho. Gabriel is angel. Angel. Dia tidak bisa procreation. Jadi beda. Yang procreation itu siapa? Procreation hanya bisa melalui seks. Ya. Jadi Jibril tidak bisa menciptakan malaikat seperti dia nggak bisa. Gabriel. Kemudian ada namanya diciptakan Melkisedek. Nah, Melkisedek diciptakan juga ada pasangannya. Melkisedek bisa punya keturunan kayak kita, yang disebut Mitsodek.
maaf, Melkisedek ini di Ciptakan oleh Michael. alam semesta kita, di planet kita, or other Planet planet? kita, di sistem kita itu yang diciptakan Melkisedek. Nah, Melkisedek ini ya itu adalah yang kita sebut life carrier. Karena life carrier itu bisa beranak. Ya, mereka itu jadi yang bisa beranak itu cuma manusia sama absolut. Jadi itu sampingan dulu ya, itu dulu. Kalau yang lain kreator, ya kreator diciptakan sesuatu yang baru. Kalau kita disebut pro-kreator, kalau kita punya anak ya itu anak. Nah, life carrier gitu juga, ya yang Smithsonian. Mereka itu eternal, tapi mereka nggak punya suatu kekerasan. Jadi maksud saya ada banyak spirit-spirit yang sampai mother spirit itu gitu, penciptaannya banyak sekali. Ya. Jadi kayak Gaia gitu ya, di Mother Earth itu ada Ibu Pertiwinya, ya itu memang yang dikasih mengelola kekuasaan. Nah itu supaya Grace nggak bingung ya. Jadi dari alam eksistensial ke experiential itu mereka mengorganisir. Jadi kayak organisasi karena mereka organik sifatnya. Jadi roh-roh yang itu banyak sekali. Gitu ya. Roh kebenaran itu Jesus, ya. Banyak sekali. Nah, sekarang yang menarik, Pak Yusuf tadi sharing sesuatu yang ada di Urantia. Ya. Kita kalau dalam Yusuf bilang, kita nggak bisa bilang, ya dia salah. Nggak bisa. Ya. Karena itu belief system yang dia bangun, yang dia cari. Sehingga itu membuat Pak Yusuf tenang, tidak takut mati. Karena menurut Pak Yusuf, itulah informasi yang saya dapat, sehingga saya tidak takut mati. Nah, sekarang kita lihat, yang dialami oleh Pak Yusuf itu confabulation karena kata orang atau dia imani. Kan itu kan. Nah, Urantia mengatakan gini. Jadi yang didapatkan oleh kita, Urantia Book, itu kan wahyu yang kita dapatkan. Revelation. Setuju nggak itu? Yang kita dapatkan. Jadi yang didapatkan oleh Pak Yusuf, bukan dari Urantia, itu wahyu bukan? That's the question kan? Nah, that's the question. Jadi, oke. Jadi kita beranggapan kalau itu bukan dari Urantia, salah. Kan begitu kan? Bisa ada anggapan begitu kan? Ini bukan dari Urantia nih. Iya. Ini nggak dari Urantia, ini salah kan gitu. Oke. Jadi apa kata Urantia mengenai itu? Urantia mengatakan wahyu adalah satu-satunya harapan manusia evolusioner untuk menjembati dunia morontia. Artinya apa? Dunia setelah kita mati. Wahyu. Dia nggak bilang dari Urantia loh. Wahyu. Itu satu-satunya jembatan. Per definisi wahyu is? A revelation, wahyu. Jadi yang dapat itu kan revelation, Pak ini. Wahyu itu apakah knowledge itu bisa menjadi wahyu atau knowledge? Nanti, sebentar, saya mau bahas dulu. Nanti kamu tanya ya, siapin aja, catatkan. Sekarang pertanyaan saya, ya, kita semua alam semesta di bumi ini provoking thought ya. Buku pertama yang dibikin di dunia itu buku apa? Itu Taurat. Exactly. Sebelum Taurat ada buku nggak? I don't know. Nggak ada. Yang ada adalah papirus-papirus. Jadi buku pertama yang ada di bumi, yang dibukukan dari semua informasi menjadi buku, itu Taurat. Nggak ada buku lain. Itu buku pertama di civilization kita. Nah, jadi Taurat itu ya itu adalah basic ya dari root yang akhirnya berkembang dari inspirasi dari situ Adam Hawa kan jadi buku-buku banyak sekali. Jadi kalau kita lihat civilization kita yang berkembang itu berkembang dari satu buku. Jadi saya boleh bilang bahwa Taurat atau Bible itu bukan buku tapi library. Tapi kemudian kan berkembang terus. Ya, akhirnya berkembang jadi sains, berkembang jadi agama, macam-macam. Tapi dari buku itu muncullah teori evolusinya Darwin. Ya, itu asalnya dari buku itu, buku pertama. Jadi kalau kita punya reference misalnya Shakespeare di sastra, itu Shakespeare dijadikan dasar untuk mengembangkan kembangan-kembangan dari sastra. Betul? Nah, Alkitab itu, Taurat dikembangkan jadi astronomi, mengembangkan dari situ.
fisika, itu perkembangannya dari situ. Nah, sekarang saya menganalogikan bahwa Urantia juga begitu, buku Urantia. Dia basic, seperti Taurat, dari situ bisa berkembang. Seperti yang tadi Wahyu yang didapatkan oleh Pak. Ini nggak sama loh, itu dasarnya gitu. Ya, dasarnya, tapi itu berkembang. Sama dengan Taurat, dasarnya itu berkembang. Sampai situ dulu, bisa ikutin nggak jalan pikiran? Kan? Ya, nah, itu kan belief system yang dibangun oleh Pak Yusuf dengan background beliau Islam, lalu belajar Urantia, lalu dia mencari terus kan, sehingga dia nggak punya rasa takut. Itu jadi iman dia. Itu salah nggak? Enggak. No kan? Itu iman dia. Kamu punya pengalaman lain, mungkin Pak Nugroho punya pengalaman lain. Ya. Nah, sekarang kita pengen lihat wahyu yang baru di-share oleh Pak Yusuf tadi itu nilai kebenarannya jangan bagaimana. Sekarang kita mau menilai. Ini bukan judging ya Pak Yusuf, boleh ya. Nah, kita kembali ke basicnya lagi. Dari mana? Dari Urantia kalau saya ambil. Urantia ya di paper 136 mengatakan gini, wahyu adalah satu-satunya harapan manusia evolusioner. Kita kan evolusioner untuk menjebati dunia merontia. Beliau kan menghadapi kematian, sakit. Nah itu dia dapat wahyu itu tuh. Kumpulan-kumpulan knowledge dia sehingga membuat dia nggak takut. Right? Kayak ibu kita, ya wahyunya dapat dari Alkitab, itu wahyu dia kembangkan, oh Yesus sudah jemput saya, belief system orang kan, sehingga membuat dia tidak takut mati, gitu. Right? Sama juga ada orang-orang Islam, kalau dia mengucap, dia nggak takut mati lagi. So, that's the belief system. Tapi dikatakan di Urantia, iman dan akal. Nah, iman dan akal, itu kan iman. Lalu pakai akal. Udah cukup nggak? Nggak cukup. Urantia. Iman dan akal tidak cukup tanpa bantuan mota. Karena mota itu menurut Urantia iman 103 Urantia 103 dari ayat 6 sampai ayat 613 dia mengatakan ya, iman dan akal tanpa bantuan mota tidak dapat mengandung dan membangun alam semesta yang logis. Ya, jadi konsep kita mulai dari sini itu kalau kita nggak mengerti filsafatnya mota, apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf untuk orang lain bisa nggak logis karena nggak mengerti filsafatnya. Ya, Urantia mengatakan iman aja dan akal saja tanpa bantuan mota. Filsafat itu penting banget. Tidak dapat mengandung alam semesta. Tanpa wawasan mota, tanpa mota tidak dapat mengandung dan membangun alam semesta yang logis. Kalau nggak bisa membangun alam semesta yang logis, tadi saya sudah sampaikan, yang membangun alam semesta itu siapa? Creator Sun sama Mother Spirit, kan? Jadi yang membangun, kan? Tanpa falsafah mota kita nggak ngerti mengenai Creator Sun, kita nggak akan ngerti mengenai Mother Spirit. Lalu dia mengatakan apa lagi? Tanpa wawasan mota, manusia tidak dapat membedakan kebaikan, cinta, dan kebenaran dalam fenomena dunia material. Di sini loh, belum mati. Nah, dia sampaikan, banyak sekali kita bikin filsafat. Ya. Ketika filsafat manusia sangat condong ke dunia materi, apa konsekuensinya? Kalau kita filsafat hidup kita sangat condong ke dunia materi, maka kita akan menjadi rasionalistik atau naturalistik. Ya, jadi kalau kita condong filsafat kita ke materi, kita jadi rasionalistik atau naturalistik. Jadi ceritanya Pak Yusuf bisa kita bilang nggak rasional, nggak naturalistik. Kalau kita condong ke dunia materi. Jadi, tapi kita bisa jadi juga bilangnya Pak Yusuf tadi, Pak Yusuf nggak rasional. Kenapa? Karena Pak Yusuf tidak memahami mengenai dunia yang non materi. Jadi kenapa harus ada double incarnation? Bisa lihat dari kacamata itu juga. Makanya filsafat jadi penting untuk pendekatannya. Sampai situ sulit, Grace, dipahami? Sulit. Oke. Jadi filsafat itu ada yang condong ke materi, ada filsafat condong yang ke spiritual. Ada 3 jenis filsafat. Saya bicara yang 2 dulu. Filsafat yang condong ke dunia materi, sama filsafat yang condong ke dunia ke tingkat spiritual. Kalau dia condong ke dunia materi,
belief systemnya, filsafatnya, maka ia cenderung menjadi rasionalistik atau naturalistik. Saintis umumnya begitu. Ya. Betul? Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang spiritual? Ketika filsafatnya cenderung ke arah tingkat spiritual, ya, maka dia menjadi idealis atau jadi mistis. Itu kata Urantia loh, bukan kata saya. Apakah mistis itu dalam konotasi negatif, mistis? Ya, misterius, jadi mystical, supernatural, metafisik gitu loh. Oh. Right? Jadi kalau kita terlalu materi, kita jadi kayak saintis. Kalau kita terlalu spiritual, falsafahnya kita idealis. God itu idealis, ya, bahkan mistis, hanya orang-orang tertentu. Ya, ada syaman. Ya, itu kan kita tingkat ada dua dulu. Itu bisa diikutin nggak cara berpikir itu? Oke, sekarang ada di tengah-tengah antara materi sama spiritual. Apa yang namanya? Filsafat apa? Filsafat metafisika. Metafisik. Kalau nggak bisa dijelasin, metafisik dibilang. Loh, metafisik bukan materi? Bukan, makanya metafisik. Makanya meta disebut. Meta, ya, oke. Kalau materi ya fisik gitu. Ya, ya, ya. Kalau spiritual ekstrim lagi satu. Di tengah-tengahnya itu metafisik. Jadi hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan rasional sama spiritual itu jalan amannya metafisik. Itu katanya Urantia. Ketika filsafat hanya bersandar pada metafisika, akan terjadi apa? Skeptis, bingung. Untuk orang-orang yang paham materi, dia nggak ngerti. Yeah. Jadi what is this? Mind over matter, ya kayak gitu. Untuk orang-orang spiritual juga, ya makanya tren dia adalah skeptis. Nggak percaya saya itu metafisik. Itu skeptis. Ya. Nah, di masa lalu, sebagian besar pengetahuan dan evaluasi intelektual manusia pasti masuk dalam dari salah satu tiga itu. Sampai sekarang. Ya, kalau kita scientist, very materialistik, atau kita very spiritual, atau kita masih metafisik. Jadi filsafat tidak berani memproyeksikan interpretasinya tentang realitas dengan cara logika yang linear. Nah, jadi filsafat apa yang harus dipegang? Filsafat manusia yang masih hidup yang paling tinggi yang dapat dicapai harus secara logis didasarkan pada alasan sains, spiritual, iman, agama, wawasan kebenaran, diberikan itu melalui wahyu, melalui roh intuisi, melalui wahyu. Ya. Nah, salah satu cara adalah apa? Memahami mota dulu. Jadi kalau kita lihat, ya lepas dari tadi Pak Yusuf sampaikan itu Yesus sudah berinkarnasi Edson, ada yang lebih penting dari itu. Inti esensi dari Urantia Book adalah falsafat motanya dulu. Kita paham nggak falsafat motanya? Dan jangan lupa, falsafah mota itu adalah pelajaran terendah di sana, tapi tertinggi di kita. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Yusuf, otomatis banyak yang nggak paham. Ya, misalnya ya, kriterianya dari Yesus itu ada namanya Mojoronson, betul kan? Mojoronson. Itu yang tadi disebutkan Hesu, kamera itu biasanya disebut Sananda, ya Pak ya, Yusuf? Sananda, ada tingkat-tingkat. Sedangkan yang Urantia aja orang nggak paham, apalagi yang itu. Nah itu kan perjalanan spiritual Pak Yusuf yang sudah sekian lama. Saya bisa memahami Pak, ya seperti ada maitra kaitan dengan saya bisa memahami. Ya. Nah, double incarnation, what is that? Gitu, ya. Kalau kita, wah inkarnasi aja nggak ada kok gitu. Sekarang mau bicara double incarnation, how? Nah, oleh karena itu memang bertahap. Kalau kita belajar mota itu very bertahap. Dia bilang ya, sekarang supaya kita tahu yang Pak Yusuf lakukan benar atau enggak, di Urantia ditulis, science, knowledge is founded on the inherent adjutant spirit assumption that the reason is valid. Jadi itu adjutant spirit. Adjutant spirit. Nah, di tempat lain di Urantia mengatakan yang bisa komunikasi sama thought adjuster siapa yang sama? Spirit of intuition. Jadi revelation itu dapatnya dari spirit of intuition.
yang berkomunikasi. Saya bisa kasih ininya. Ya. Jadi, full realization of the reality yang dialami oleh Pak Yusuf, itu adalah satu progres dari belief system dia, ya, dan satu willingness to believe that assumption yang dia terima dari sumber-sumber lain, ada reason-nya, ada wisdom-nya, dia punya faith untuk itu. Dia kan imani sekali tuh Pak Yusuf. Dia punya reason-nya, dia punya wisdom-nya sendiri. Nah, kalau begitu apa katanya Yesus? Kalau orang punya belief system itu, perlu kita challenge nggak? Perlu. Nggak perlu. Oh, enggak. Oh, enggak. Apa yang dilakukan Pak Yusuf coba? Dia men-challenge lingkungannya sendiri di dalam soal Islam kok. Dia challenge, sudah ada hambatan sendiri dia challenge. Apa yang membaca Urantia. Dari Urantia sekarang, dia harus men-challenge orang-orang yang fanatik sama Urantia. Nah, ini kan konsep baru banget. Nah, itu bukan berdasarkan Urantia. Kalau orang Kristen itu bukan berdasarkan Bible. Itu kan experience pribadi dia. Yang dia punya reason, dan dia cukup punya reason mengatakan, ini kebenaran untuk saya, sehingga saya tidak takut mati. Bahkan saya siap bikin kontrak. Jadi yang saya lihat itu adalah satu exercise buat kita, ya. Ada teman saudara-saudara kita yang belajar dari source mungkin sama, tapi dia bisa mengembangkan seperti tadi saya bilang, Taurat bisa dikembangkan jadi berbagai macam pustaka. Jadi kita bisa membangun belief system sesuai dengan intuition yang ada pada kita, keperwahyuan dari kita. No matter it is logic or unlogic, selama kita bisa mengimani dan make you happy, joyful, go for it gitu. Ya, kita lihat kata Urantia. Dia bilang gini, the full realization of the reality of mortal life, jadi realisasi sepenuhnya dari reality dari manusia fana yang masih hidup, terdiri dari satu, willingness, progressive willingness. Ya, kita punya willingness untuk progress, ya, to believe that asumsi-asumsi yang berdasarkan reason yang kita terima, wisdom yang kita dapat, faith yang kita miliki, itu progress. Nah, Pak Yusuf percaya bahwa dulu dari Islam itu dia belajar Urantia, dia progress. Lalu sekarang dia sampaikan itu dia progress. Dia punya willingness to believe the assumption is true. Ini kita sekarang pengen lihat motivasi Pak Yusuf itu apa? Disebut such a life is if one motivated by truth and dominated by love. Ya, jadi dia mencari itu karena dia pengen cari the truth dan karena dia punya kasih terhadap penciptanya. And these are the ideals of objective cosmic reality. Jadi caranya mau bagaimana nggak ada masalah. Tapi driving motifnya adalah untuk find the truth, ya, dominated by love. And these are the ideals objective of cosmic reality yang benar atau eksistensinya tidak bisa secara material didemonstrasi. Karena apa yang dia bilang kan nggak bisa dibuktikan, nggak bisa didemonstrasi. Semua itu pengalaman dia. Nah, terus terang ya, saya sama Panduk suka ngobrol bahwa base dari Urantia, saya sering dapat mimpi-mimpi yang ada di Urantia. Saya percaya di guide sama law of intuition. Ya. Jadi, ya, tiap orang akan punya pengalaman pribadi. Itu yang saya mau share, Pak. Jadi, thank you for sharing-nya. Tapi yang sangat berkesan buat saya, nomor satu, Bapak berani bikin kontrak. Tripartit lagi. Banyak ya bisa kita bilang. Tapi kalau saya percaya wahyu itu, jangan definisi, jelasin. Kita hidup di 3 dimensi, kan? Right? Kita hidup di 3 dimensi. Jadi semua informasi yang kita bisa terima itu 3 dimensi. Ya, karena batas pendengaran kita terbatas, batas penglihatan kita terbatas. Ya. Padahal yang dikirimkan itu dari dimensi yang lebih dari 3 dimensi. Jadi sesuatu yang kita terima di luar dimensi kita yang disebut extrasensory perception dan vibrate dengan soul kita, itu adalah wahyu, revelation. Revelation sebenarnya artinya membuka tirai, itu arti sebenarnya. Bukan hal yang tertutup.
Banyak kan orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kayak kalau dapat wahyu dia terpilih, dia revelation. Kenapa? Karena driving force-nya to find the truth and love. Pak Yusuf tuh kan berisiko menghadapi keluarga, tapi dia karena mau find the truth. Because sebelumnya dia mengalami itu. Makanya pengalaman ini, dimana kalau kita dapat informasi, lepas dari kebenaran buat kita nggak benar, tapi memberikan ketenangan buat dia. Oh, saya ngerti Pak, problemnya di mana Pak. Jadi ketika kita tidak ada hubungan yang akrab dengan satu adjuster, Pak, akan ada selalu keraguan ini divine atau enggak. Ya. Kalau ada keraguan. Nah, di Urantia itu ditulis bahwa yang menghubungkan kita dengan satu adjuster itu adalah ajudan spirit of mind, namanya roh intuisi. Nah, jadi cara melatihnya gimana? Ya. Kita misalnya taruh naik sepeda, kita bilang ini jatuh nih anaknya, jatuh itu yang ngomong apa? Intuition. Jatuh dia, gitu. Nah, tapi kita kadang-kadang suka takut ngomong hal yang ini intuisi. Nah, kita harus berani nyemplung. Saya waktu itu pernah bikin workshop ya, Grace, namanya intuisi. Yang datang banyak psikolog, teman-temannya Ibu Rini. Nah, ada satu yang saya suka ya, seorang wanita yang sangat liberal. Belum mulai kita workshop, pagi-pagi jam 8 datang. Dia bilang gini, sorry Pak, saya mau nanya, Bapak kan mau share intuisi itu gimana? I don't believe in you. Dia bilang gitu. Bukan trust, I don't believe in you. Oke, terus masalahnya apa? Kalau kamu ikut workshop dong. Sebelumnya saya pengen tes dulu. You have to make a demonstration. Karena kita kan nggak mau ngedemo kan. Terus aku jawabnya, gua ini cuma teori saja, tapi praktisi nggak bisa. Kalau gitu bullshit dong kita workshop. Gitu ngomongnya. Ya. By the way, akhirnya waktu tidak kawin saya jadi saksinya. Jadi saya I like this girl. Oke. Nah ini di sini ditunjukin ya. Kalau kita knows ya, tahu bahwa kita punya intuition, kita nggak usah takut. Dan kita tidak usah takut apa yang kita omongin salah atau tidak. Oke. Kalau kita tahu dan punya hubungan yang akrab dengan roh intuisi kita, kita perlu takut nggak ketika di-challenge itu? Enggak. Kita harus tahu dulu kita punya roh intuisi, kita bicara sama roh intuisi ini untuk kebaikan, oke. Sudah oke, I can say everything ya, oke. Sebelum coba kasih sesuatu di dalam tas kamu. Dia ambil dari tasnya, dia kasih lipstick. And when I hold the lipstick, saya nggak pakai rasio, saya hanya nanya, apa sih ini? Hanya itu aja. Itu diucapkan bahwa tadi malam detail banget. You meeting love sama orang yang bukan suami kamu. Kasar kan ngomongnya jadinya. Tapi kan the truth. You making love sama orang yang bukan suami kamu. Itu satu. Kedua, kamu memakai lipstick ini di kamar mandi panjang dan hari ini kamu pakai celana dalam merah. Betul atau enggak? Itu aja. So, what is that? Kelihatannya kan rude gitu. Tapi when you know that you have that raw intuition dan bukan yang ngomong, konsekuensinya terserah Tuhan. Dan ternyata dari workshop itu meningkat roh intuisinya mereka karena kita mau dengan good intention yang melakukan itu. Nah, jadi tadi yang Pak Yusuf bilang, tanya aja sama roh. Kalau kita nggak tahu ada roh intuisi, how you wanna nanya? Ragu-ragu terus. Yang datang apa? Karena filsafat kamu filsafat materialistik. Ya. Itu yang tadi saya bilang. Ya, yang semua dengan filsafat materialisnya yang jadi yang tadi saya sampaikan di atas, ya. Filsafat materialistik itu, nah, jadi selalu condong ke dunia materi, menjadi rasionalistik, dan kalau terlalu spiritual juga menjadi mistis kadang-kadang. Metafisik juga. Ya. Jadi memang harus mengenal. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya mau review, mau balik flashback ke Ibu Urantia, Ibu Intan ya. Seandainya ya Ibu Intan dengar cerita ini sebelum dia meninggal, seandainya dia juga membuat kontrak ya sebelum dia meninggal, dia akan jauh lebih tenang deh. That's hikmahnya kan. Ya. Mungkin kita dikasih tanda-tanda nih ya, message yang hidden.
dengan meninggalnya Ibu Intan, dengan citanya Pak Yusuf, kita harus serius mikirin kita membuat kontrak dengan sungguh-sungguh. Betul.